Saya Maulana Hasbi, Tidak ada. Nur Hasana, Hadir Bu. mau Hasbi itu bolos Bu, tadi saya ketemu di lapangan. berarti bolos ya. Ya, dia pulang. Yang di puspita, Tidak ada. Tidak ada, sakit. oh sakit. Sri Wijayanti, Ada. Tidak ada. Enggak Bu. Dewi Mariandi, Saya Kumalasari, kada kemana nih? Tidak tahu. kada Baiklah. Saya mau ngasih tiket Sudah. tidak. Tidak. Dan sekarang Ibu akan memaparkan materi melalui video yang kalian tonton ya. Boleh maju Bu. Maju di sini boleh. Oke. Lagi kenapa? Saya di belakang aja, saya akan dekat. Ya, saya Maju. Ya, silakan disimak ya. Ya, mana begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal pengertian puisi, ciri-ciri, struktur, unsur, dan contohnya. Nah, yang pertama, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengekspresikan perasaan, pikiran, dan ide-ide penulis melalui bahasa yang indah dan penuh makna. Yang selanjutnya, puisi merupakan karya sastra yang mengedepankan estetika bahasa dan struktur yang teratur. Karya ini mengandung makna yang mendalam dan bertujuan untuk membangkitkan emosi dan imajinasi pembaca. Puisi memiliki beberapa hal yang harus dipahami, yaitu ekspresi jiwa. Puisi adalah cerminan perasaan dan pikiran penulis yang dituangkan dalam bentuk bahasa yang indah. Dan karya seni bahasa, puisi menggunakan bahasa sebagai media untuk menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. Yang selanjutnya, imajinasi dan emosi. Puisi mengajak pembaca untuk berimajinasi dan merasakan emosi yang terkandung dalam karya. Nah, berikutnya ada ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk karya sastra lainnya. Ciri-ciri ini membuat puisi memiliki karakteristik yang unik dan mudah dikenali, seperti bahasa figuratif. Meliputi puisi sering menggunakan bahasa kiasan seperti metafora, simil, personifikasi, dan alegori untuk menciptakan efek imajinatif. Dan yang kedua ada rima dan irama. Puisi biasanya memiliki rima dan irama yang teratur, menciptakan efek musikalitas dan estetika pada pembaca. Selanjutnya ada struktur dan bentuk. Puisi memiliki struktur dan bentuk tertentu yang dibedakan menjadi bait, baris, dan majas. Yang terakhir ada makna simbolis. Puisi sering menggunakan simbol-simbol untuk mewakili makna yang lebih luas dan mendalam, sehingga pembaca dapat menginterpretasikannya dengan mudah. Yang selanjutnya ada struktur puisi. Adalah kerangka dasar yang membentuk puisi. Struktur puisi meliputi bait, baris, dan rima. Berikut penjelasannya. Bait adalah kumpulan baris dalam puisi yang disusun secara teratur dan dipisahkan oleh tanda baca. Yang kedua ada baris. Baris adalah unit terkecil dalam puisi yang dipisahkan oleh tanda baca atau spasi. Yang terakhir ada rima. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris dalam puisi yang dapat berupa rima sempurna, rima bersusun, atau rima akhir. Unsur-unsur puisi adalah komponen utama yang membentuk puisi dan memberi makna. Unsur-unsur tersebut saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan puisi. Unsur puisi ada 4, yaitu diksi, pilihan kata dalam puisi yang memiliki efek makna dan estetika. Imaji, gambaran atau citra yang diciptakan dalam puisi yang melibatkan panca indera.
Rima dan irama, persamaan bunyi dan irama dalam puisi yang menciptakan efek musikalitas. Yang terakhir ada tema, topik atau ide pokok yang ingin disampaikan dalam puisi. Contoh puisi dan penulisannya. Berbagai karya puisi telah diciptakan oleh penyair dari berbagai zaman. Contoh puisi dan penulisannya dapat ditemukan dalam buku-buku antologi puisi, situs web, dan media sosial. Penulis Chairil Anwar yang menciptakan karya puisi yang berjudul Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itulah salah satu puisi dari Chairil Anwar. Dan yang selanjutnya ada dari W.S. Rendra, yaitu Balada Orang-Orang Tercinta. Puisi Balada Orang-Orang Tercinta menggambarkan dialog antara angin dan Fatima. Apabila ditempatkan dalam konteks romantisme, yang menarik adalah perlakuan Rendra terhadap angin atau alam. Dalam sajak itu, angin dapat berdialog dengan Fatima, itu berarti angin digambarkan seperti manusia. Dan ada puisi Hujan Bulan Juni menggambarkan akan sebuah penantian seseorang kepada orang terkasihnya melalui kekuatan doa, kesabaran dan keikhlasan. Ketulusan perasaan yang dimiliki dan penantiannya berakhir manis. Semesta mempersatukan mereka dan dirinya mendapatkan seseorang yang dinantikannya. Hujan Bulan Juni. Dari hujan bulan Juni dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, slide terakhir, kesimpulannya, puisi adalah bentuk karya sastra yang penuh makna dan estetika. Karya ini mengekspresikan perasaan, pikiran, dan ide-ide penulis melalui bahasa yang indah dan penuh makna, dan mengajak pembaca untuk berimajinasi dan merasakan emosi. Jadi puisi itu untuk mengemukakan apa yang kita rasakan, tetapi melalui syair yang hanya dipahami oleh seorang penulis. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selalu tersenyum. Karya ini mengandung makna yang dalam
Seperti bahasa figuratif, mengikuti puisi sering menggunakan bahasa kiasan seperti metafora, simil, personifikasi, dan alegori untuk disahkan yang membuat dari banyak kesamaan yang memiliki menciptakan musikalitas dan estetika pada manusia. Selanjutnya adalah struktur dan bentuk. Puisi memiliki struktur dan bentuk tertentu yang dibedakan menjadi baris, dan yang baris adalah makna simbolis. Puisi menggunakan kemampuan untuk mewakili makna yang lebih luas dan mendalam, sehingga pembaca dapat mengambil interpretasi tadinya. Yang selanjutnya adalah struktur puisi. Adalah kata dasar dari bentuk puisi. Bentuk puisi bervariasi. Nanti kalian juga mempelajari membaca puisi ya. Itulah salah satu puisi dari Sambil Anda. Selanjutnya ada dari B.S. Kendra, yaitu bertema menggambarkan dialog antara Anu dan Fatma apabila ditempatkan dalam konteks romantisme yang adalah memakai Kendra terhadap Ali atau Allah. Dalam saya itu Anu dapat berdialog dengan Fatima digambarkan seperti manusia Koordinasi
Buka suwi. Berapa menit lupa lama. Puisi siapa itu? Kamu yang menghabiskan itu? Itu karya Israel. Oh, ya, Israel. Hujan bulan Namanya Bengkel di depan. Bukan dulu. Ada orang sekolah dulu. Itu di depan kan namanya ada. Review. Iya, betul. Nah, dari definisi pengertian puisi yang dijelaskan tadi, sekarang kalian akan ibu kasih satu persatu puisinya ya. Nanti dibacakan di depan. Dicek dulu ya Bu ya. Oh iya. Drama. Aku kan terima ini. Negeri. Mau yang ini? Kucing pendek. Ini kucing pendek saya. Maka negeriku selalu kocak. Ini apa dari Oh, mana? Ya Bu. Lu melawan. Ya, sudah siap belum? Siap. Ya, Satu persatu maju ya. ya, masih dulu. Ya. Saya Semuanya ya maju ya. Ya, semuanya. Kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga cabai, bersembunyi dan bermain, tiada terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun berseru, laksi mengarah, biarpun dia diabaikan alam. Seroja kembang membina mulia, teruslah oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biarkan sedikit menjaga aman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak tahu. Bagus berdasarkan. Makasih Bu. Saya. Jadi kenapa pakai celana olahraga? Habis Islam dulu ya. Ini nggak ada Bu. Ada di basket bu. Iya. Di depan. Iya. Pakai pun Ini tidak apa. puisi dari Sayyid Al-Anwar. Gerai-gerai cemara. Ya. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tikar penamu. Ketawa lu. Di bawah angin yang terpendam.
Sudah berapa waktu bukan anak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan ini. Hidup hanya mudah kekalahan, tambah tersaing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak terucap sebelum pada akhirnya kita menyerah. 1949. Masih lagi. Kamu itu Cantik banget. Cantik sekali. mana? Kalau dari itu apa ibu? Ya, tidak apa-apa. Cantik sih. Serenajak lagi, bagi daun yang melayang, bagi burung yang lepas, bagi Loh, tahu. semua ya. Tidak tahu. Bagi kita dalam masalah, ingin ku dengar beritamu. Ketika melewati kali, terbayang gagakmu. Ketika melewati hutan, terbayang segala kenangan. Angin lewat indah sekali. Angin datang lembut sekali. Gambar-gambar dan lapar banget. Saya udah. Ya, betul. Negeri Habaib Kiai Haji Ahmad Mustafa Basri. Bukan karena banyaknya guru berlawan, maka negeriku selalu kocak. Justru guru-guru pelawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu, karena pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang harus paham kebodohan dengan keagungan yang mengerikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekikiran dengan teriakan yang membingungkan. Banyak yang terus pamer kepelencutan dengan gerak-gerak yang membuahkan. Penegak keadilan jalannya miring, penuntut keadilan kepalanya bersih, hakim main mata dengan maling, wakil rakyat baunya pesing. Nah, Pak Jom saya mau semangat ya. Iya bu. Habis makan padang. 5 porsi. Sekarang setelah ini jangan dikasih saya dulu. Oh iya. Iya betul. Nah, setelah membacakan misi yang kalian bacakan tadi, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu memahami sisi puisi tersebut yang dibacakan tadi ya. Strukturnya ada struktur intrinsik sama struktur ekstrinsiknya. Struktur intrinsik itu apa bu? Saya tahu. Iya. Punya bukan. Pernah. Enggak apa. Ada telur. Nah, jadi tadi kan dari video pembelajarannya sudah ada struktur, pengertian, ciri-ciri dan jenis ya. Sekarang
bunyi, struktur penataan katanya, dan juga struktur ekstrinsipnya. Kalian mencari sejarah dan budaya dari puisi yang dibacakan tadi ya. Ya, Bu. Butuh berapa lama atau mau dibawa lalu? Wah. Dibawa pulang saja ya. Iya, Bu. Di depan aja. Baiklah. Jadi kita sekarang diskusi aja. Sekarang diskusi mengenai materinya. Ya, Boleh, Bu? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Ibu tinggal dulu sebentar ya. Mau kemana, Ibu? Ibu masih mau ada
Sudah Ibu. Iya, punya pulpen ya. Coba, nah, rangkumannya ini ya. Pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya. Dan perasaan benar. Dengan Bu. Oh iya. Dengan mengutamakan. Dari apa lagi Ibu? Ya udah pulang dari awal ya. Kamu kenapa? Ibu. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata. Poin selanjutnya, struktur intrinsik puisi. Intuisi. Nah, dijelasin sekarang Pak yang mana? Iya. Bukan kok. Ini kan hanya poin-poinnya saja. Di sini ada penjelasannya kalian. Oh, jelaskan dengan Siap Ibu. Strukturnya ada gaya bahasa, Ya sudah. ada ritme dan bunyi, Hah? Ritma dan bunyi. ada struktur penataan kata, baris dan bait. Dan baik. Apa Bu? Baris dan bait. Struktur penataan kata, baris dan bait. Sudah. Ada makna tersirat. Makna tersirat. Ya. Struktur ekstrinsiknya Struktur dan sedikitnya. ada konteks sejarah dan budaya. Konteks sejarah dan budaya. Ada biografi penyair. Penyair. Sudah. Sudah Bu. Ya sudah. Kumpulkan. Ya sudah, pembelajaran kita kali ini berakhir sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan berdoa ya Nak. Ya Ibu. Menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak ya. Pertemuan minggu depan kita lanjutkan ya. Ya Ibu. Materi puisi. Iben. Oke, bukan. Jangan sakit. Berapa menit? Oh iya, udah.